Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintan Dwi Lestari dari 11 OTKP 2 absen 24 SMK Negeri 1 Kota Pasuruan. Di sini saya akan menganalisis surah. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 48, yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 59, dan yang ketiga Quran surat At-Taubah ayat 105. Di sini saya juga akan menjelaskan asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59, dan saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105, serta perilaku yang perlu dilestarikan dari isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 48, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59. Sebab turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah. Syariah yaitu perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amir bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam syariah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 memerintahkan kepada kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Rasulullah SAW, dan ulil amri. Yang kedua, saya akan menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kesempatan hidup sangat terbatas, begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi atau kerjasama dalam lingkungan. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Dalam firman Allah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Quran surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal kita. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Lalu saya akan menjelaskan menerapkan perilaku mulia dari Quran surah An-Nisa ayat 59. Perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan. Yang pertama, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Yang ketiga,
menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Yang kedua, perilaku mulia yang perlu dilestarikan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, tetap rendah hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau tawakal. Selanjutnya, perilaku mulia yang perlu dilestarikan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang melakukan terkecil dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.